Teman-teman, hari ini aku bareng dengan ibu siapa Bu? Ria Fatimah. Ibu Ria Fatimah. Tempatnya jauh sekali, dia di kilometer 28, sini 38, 10 kilo. 10 kilo dari sana. Jadi saya tadi kaget, jauhnya. Karena di sana ada petugas ini ya. Ada bidan lah, dua bidan di sana, satu petugas kesehatan. Nah, tapi tadi ternyata dia mau ke Pegadaian. Katanya kalau di situ cicilan murah gitu. Aku dengar gitu juga sih. Oh ya teman-teman, jadi dia sekalian jalan gitu Bu ya ke sini ya. Jadi teman-teman, aku tadi ngobrol sama ibunya. Ibu suntik KB-nya ini ternyata telatnya 2 hari. Nah, telatnya 2 hari. Terus ngobrol lagi panjang lebar, ternyata ibunya suka berhenti KB, kemudian KB lagi. Iya. Kenapa Bu? Biar haid. Jadi dia menyiasatin biar datang haid dia berhenti KB gitu, dan dia itu ternyata setelah berhenti KB dia langsung haid ya Bu ya. Pokoknya setiap kali berhenti KB ternyata langsung haid. Jadi aku bilang ternyata ibu ini termasuk yang hormon estrogennya itu cukup tinggi ya. Karena ditunjukkan dengan dia begitu berhenti dia langsung haid, begitu berhenti dia langsung haid. Nah, menunjukkan juga bahwa ibunya cukup subur. Dan syukurnya ibunya tidak hamil. Ibunya belum kepengen hamil kan? Belum. Nah, untungnya tidak terjadi kehamilan. Karena kalau ada haid menunjukkan bahwa subur ibu. Gitu. Nah, terus aku tanya, apa yang membuat ibu itu takut kalau tidak haid? Takut ada penyakit, darah terang bilangnya orang. Nah ya, orang itu berpikir bahwasanya darah haidnya itu akan ngumpul di dalam perut dan jadi penyakit. Termasuk ibu berpikir seperti itu ya. Jadi kalau dia berhenti KB dia keluarkan penyakitnya dulu lah, misalnya seperti itu. Nah jadi tadi aku jelaskan ke ibunya bahwasanya kalau orang yang suntik KB 3 bulan memang efek sampingnya tidak haid karena dia hormon tunggal. Terus prosesnya seperti ini, aku jelaskan ke ibunya. Ibu ya tadi ya, ibunya sudah mulai paham. Nah, jadi kalau ini dinding rahim, itu nanti setiap hari itu setelah menstruasi akan terjadi penumpukan darah di sini. Ya, menumpuk, puncak masa suburnya itu disebut dengan masa subur. Puncak darah yang paling tebal itu disebut masa subur. Kalau misalnya bertemu dengan suaminya di masa subur itu akan terjadi kehamilan. Kalau hamil kan tidak menstruasi. Nah, kalau tidak terjadi kehamilan maka itu akan runtuh menjadi menstruasi. Terus bersih lagi dinding rahimnya, menebal lagi, darah-darahnya tadi bersih lagi, begitu setiap bulan. Nah, suntik KB yang 3 bulan ini adalah suntik KB yang diberikan untuk agar darah-darah tadi itu tidak tumbuh, darah-darah menstruasi tadi tidak tumbuh, sehingga tidak perlu ada darah yang dibuang. Jadi kalau ibu mau tetap menstruasi, saya sarankan untuk menggunakan pil KB yang kombinasi atau suntik KB yang 3 bulan. Begitu. Ya nanti seandainya itu boleh diselang-seling, sebagian orang selang-seling, tapi jangan berhenti sama sekali. Kalau ibunya kan betul-betul berhenti sama sekali ber-KB sementara dia belum ingin punya anak, kan belum siap, kan kasihan juga kalau belum siap. Begitu ya. Jadi ibu saya sarankan untuk ganti aja. Tapi kan ini ibunya sudah saya jelaskan nih. Kalau bahwasanya itu tidak akan menjadi penyakit. Ya. Jadi kalau memang ya lanjut aja. Kalau memang sudah paham dan tahu bahwasanya itu efek samping KB. Meskipun sebenarnya di beberapa orang itu bisa datang haid suntik KB 3 bulan. Iya, kadang ada undangan. Ada, ya. Meskipun itu ada, tapi nggak semua. Itu masih normal juga selama tidak lebih dari 2 minggu dan tidak deras. Kalau dia haidnya 2 minggu dan deras, itu sudah tidak boleh lagi menggunakan KB suntik yang 3 bulan. Sebaiknya diganti saja, ya. Ibu sekarang sudah paham. Tadi sudah aku jelaskan ke dia. Aku hanya mengulangi saja. Terus tensinya ibu ini 110/80. Anaknya 3 ya tadi. Anaknya 3 sudah pada besar semua dan sebenarnya sudah ber-KB ini selama berapa tahun, Bu?
8. Anaknya sekarang yang terakhir umur 8 tahun. Begitu. Ya, buat ibu-ibu yang suntik KB 3 bulan dan tidak datang haid, jangan takut karena itu bukan menjadi penyakit. Karena memang prosesnya seperti itu. Darahnya tidak ditumbuhkan sehingga tidak perlu ada darah yang harus dibuang. Ya. Nah, sama dengan yang kalau ibu menyusuin itu juga tidak haid, Bu. Ibu-ibu tuh kan nanti mau suntik KB nunggu haid dulu gitu. Nah, kalau ibu yang menyusuin itu dengan intensitas tinggi itu dia mengeluarkan hormon yang membuat hormon kesuburan atau proses menstruasi itu tadi tidak tumbuh, sama dengan suntikan KB 3 bulan. Karena hormon yang menekan itu tadi terfokus untuk mengeluarkan ASI. Begitu, ya. Nah, kalau terjadi haid tidak masalah selama tidak lebih dari 2 minggu dan tidak deras. Begitu. Kalau cuma fake aja it's okay. Oke guys, kita mulai proses suntiknya. Ibu sebentar ya. Ibu kalau disuntik takut? Kaget aja. Nah, tuh kan kaget aja gitu. Bener sih. Kalau takut enggak ya? Kayak yang baru aja bilangnya. Ya, ibu jangan pindah dulu. Ikutin aturan ini. Saya pakai meja ginek ya guys. Jadi meja gineknya ini masih rawan. Ruanganku juga masih belum ada yang baru. Jadi tapi alhamdulillah ini sudah ruangan sendiri. Tadi ibunya aku cariin di mana gitu. Ternyata dia nunggu di depan ruang KIA di biasa ruangan yang lama. Ya Bu ya. Iya. Nggak tahu kalau karena kan baru 1 bulan aku tinggal di sini. Gitu, belum sempat dekor tempatnya ini biar kelihatan lebih fresh gitu. Gitu. Karena ini meja ginek jadi mudah jomplang, jadi ibu kalau mau tidur mau duduk ikutin aturan saya. Tadi ibunya sempat kaget gitu. Ya, ini suntik KB-nya yang 3 bulan 3 cc. Ibu biasa pakai yang di puskesmas atau pernah ini pakai yang di bidan praktek? Puskesmas. Selalu pakai yang puskesmas ya. Dan tidak pernah ada keluhan ya. Menurut saya juga jarang ya yang ada keluhan ya guys ya. Terus ini expire-nya 2021, masih cukup lama. Saya menggunakan sepuit BKKBN seperti biasa ya. Sebutannya 3 cc, tapi kadang-kadang saya ngelihatnya lebih isinya. 3 cc lebih sedikit. Udah ya. Aku persiapkan ibunya dulu biar nggak jomplang. Aku aspirasi sekalian ya, aspirasi sekalian lewat sini aja, biasanya kelihatan. Ya, sip, cukup. Sekarang aku siapkan ibunya. Ibu boleh berebah di sini. Boleh ya. Ya. Oh, ini selimutnya di bawah ya. Jadi selimutnya saya ambil. Nah kan kaget ibunya. Ya, udah. Ya, Baring. Ya, baring. Mantap. Ibunya takut Datang kurang langsung. boleh ibu mau tempura. Miring juga boleh. Miring aja. Ya, gitu aja. Miring aja ya. Ya. Miring hadap ke sini, hadap ke saya. Bentar ibu. Buka sendiri. Kebawaannya. Udah. Oke. Kalau ada ini agak kelihatan. Nggak apa-apa, nggak usah kelihatan. Apa-apa lanjut. Ya. Sedikit ya. Ibu punya Facebook? Penggunaannya kemana? Punya.
Punya? Sering nonton Facebook? Sering siapa nonton, nomor lihat-lihat aja punya orang. Kalau miring nggak terlalu kelihatan. Masih ya, saya kalau panggulnya ya udah. Boleh dibuka maskernya, kita mau lihat kaget atau sakit. Dari sini, sini, ya. Ibu, mulai saya suntikan ya. Iya. Siap Bu? Iya. Iya. Sibuk ya. Kaget? Kalian rasa ya? Ibu bangunnya ikut ini ya, saya ya. Ibu yang kesana dulu. Ya. Sudah? Ya, boleh kakinya dipindah ke sini. Saya. Ya. Nah, ininya guys. Karena dia menjaga neck, geser ke sini. Nah, karena dia menjaga neck, ininya gampang ini. Nah, biasanya untuk kepala ya. Gitu. Ibu boleh nanya, sakit nggak waktu disuntik? Enggak. Waktu disuntik nggak sakit, cuman kaget ya. Karena ibu sudah terbiasa ya disuntik ya, dan tipenya juga bukan orang yang ngilu penakut gitu ibunya. Ibu terima kasih sudah hari ini mau berbagi informasi tentang KB, bahwasanya suntik KB yang 3 bulan itu kalau tidak haid tidak akan menjadi penyakit, insya Allah, kecuali ada kecualinya ibu. Kan tidak semuanya bisa menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Biasanya kan di screening dulu, makanya tadi saya tanyain pusing atau tidak, ada benjolan-benjolan di payudara atau tidak, terus ada apa namanya, ada yang lain penyakit kencing manis dan itu biasanya kalau dari awal kan di screening tuh ditanyain gitu. Nah, kecuali ada penyakit-penyakit seperti itu, termasuk tadi di tensi Bu. Kalau di tensi ternyata tekanannya tinggi, nggak bisa, berarti tidak cocok menggunakan atau tidak boleh, karena suntik KB-nya nanti bukan menjadi penyebab ya. Suntik KB-nya itu nanti bisa memperparah penyakitnya, begitu ya. Ibu terima kasih banyak berbaginya hari ini. Boleh kasih salam Ibu? Assalamualaikum.